Salam, salam sejahtera, salam sehat, dan semangat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Tentu hari-hari ini kita sedang merayakan Natal, sukacita besar karena 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus Kristus telah lahir bagi kita untuk menyelamatkan kita semua. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan merenungkan ayat yang berbicara tentang Natal di dalam Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Saudara, judul renungan kita hari ini adalah Immanuel. Kata Immanuel, saudara, pertama sekali muncul di dalam Perjanjian Lama, yaitu di kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Firman Tuhan berkata begini, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel," yang artinya Allah menyertai kita. Saudara, konteks daripada ayat ini terjadi ketika bangsa Yehuda, Raja Ahaz dan seluruh rakyat Yehuda sedang dalam keadaan ketakutan besar, sedang dalam keadaan krisis, sedang dalam kegentaran mereka. Karena apa? Karena mereka diancam, mereka diteror, akan diserang oleh dua kerajaan sekaligus, yaitu kerajaan Israel dan juga kerajaan Syria. Saudara-saudara yang terkasih, dalam keadaan seperti inilah firman Tuhan kemudian sampai kepada Raja Ahaz melalui perantaraan Nabi Yesaya. Tuhan berkata kepada Raja Ahaz melalui Nabi Yesaya bahwa mereka tidak perlu takut, mereka tidak perlu gentar, mereka tidak perlu merasa cemas atas ancaman itu. Sebab kenapa? Karena Tuhan mau membela mereka, Tuhan mau menolong mereka, Tuhan mau menyelamatkan mereka. Serangan dari kedua kerajaan ini tidak akan terjadi, tidak akan sampai terjadi, sebab Tuhan yang akan menolong, membackup mereka. Jadi Tuhan berkata, jangan takut, tidak perlu gentar, karena Tuhan mau menolong, karena Tuhan mau menyelamatkan. Saudara, kemudian pesan profetis ini tergenapi 700 tahun kemudian melalui peristiwa kelahiran Yesus Kristus, ketika Allah berinkarnasi menjadi manusia, seperti peristiwa Natal yang hari-hari ini kita rayakan. Saudara, peristiwa Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan mau hadir dalam kehidupan kita manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tuhan mau ada dalam kehidupan kita manusia yang penuh dengan keterbatasan. Ini luar biasa. Dia bukan Allah yang jauh lagi, saudara. Dia bukan Allah yang tinggal di sorga, yang jauh, yang tidak terhampiri oleh kita manusia. Tetapi dia memilih untuk datang, untuk hadir dalam kehidupan kita manusia, sehingga kita bisa mengalami dia, mengalami kasihnya, mengalami hadiratnya, bisa bersekutu dengan dia lebih dekat dan lebih erat lagi. Bukankah ini luar biasa? Bukankah ini amazing, saudara, menyadari bahwa Allah pencipta langit dan bumi ini tidak jauh, tetapi sangat dekat, bahkan menyertai, hadir bagi kita, bahkan tinggal di dalam kita, seperti firman Tuhan berkata, saudara. Coba bayangkan, Allah pencipta langit dan bumi ini menyertai kita, ada di dalam diri kita, kemanapun kita pergi. Maka tidak perlu kita takut dan cemas akan hidup ini, sebab Allah menyertai kita. Saudara yang terkasih, Natal juga mengingatkan kita bahwa Tuhan mau mencari kita.
Tuhan mau datang menjumpai kita, manusia yang kotor, manusia yang hina, manusia yang dilumuri oleh lumpur dosa. Kita adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang kotor, orang-orang yang hina. Tetapi Allah yang maha mulia, Allah yang maha kudus itu mau datang kepada kita, mencari kita, saudara. Ada banyak orang berkata begini, saya menemukan Tuhan, saya mencari Tuhan. Kelihatannya pernyataan ini bagus, saudara. Tetapi kebenarannya adalah bukan kita yang mencari Tuhan, bukan kita yang menemukan Tuhan, tetapi justru Tuhan yang menemukan kita, Tuhan yang mencari kita. Bahkan peristiwa manusia pertama, Adam dan Hawa, ketika jatuh ke dalam dosa, Tuhan yang pergi mencari Adam yang telah bersembunyi oleh karena ketakutan, oleh karena dosa yang dia lakukan. Tuhan memanggil Adam, 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 di manakah engkau? Jadi Allah yang berinisiatif untuk mencari manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Bahkan saudara, dari generasi ke generasi, dari sejak kejatuhan Adam dan Hawa, Allah memanggil manusia dari generasi ke generasi melalui perantaraan para nabi, memanggil manusia kembali dalam persekutuan dengan Dia. Saudara, tentu Tuhan tidak puas memanggil manusia bersekutu dengan Dia melalui perantaraan para nabi. Itulah sebabnya Tuhan memutuskan untuk datang sendiri ke dalam dunia kita, supaya kita dikembalikan ke dalam rencananya yang semula. Kita dikembalikan dalam persekutuan yang intim dengan Dia, seperti yang terjadi di Taman Eden ketika Adam dan Hawa dalam persekutuan yang intim dalam hadiratnya di Taman Eden. Tuhan mau memanggil kita ke situ lagi, saudara. Tuhan mau supaya kita ada dalam persekutuan yang karib dengan Dia. Jadi bukan kita yang mencari Tuhan, Tuhan yang mencari kita dengan inisiatifnya. Tidak gampang, saudara. Tuhan yang maha mulia harus datang ke dalam dunia dalam keterbatasan. Firman Tuhan berkata dalam Filipi, Dia mengosongkan diri, menanggalkan segala kemuliaannya, dan mau hadir dalam kehidupan manusia yang terbatas. Penderitaan Yesus sebenarnya tidak hanya terjadi ketika Dia disalibkan, tetapi penderitaan, kesusahan yang dialami Yesus terjadi ketika Dia mengosongkan dirinya, ketika Dia berinkarnasi dalam keterbatasan kita manusia. Tentu Dia mengalami segala macam keterbatasan yang kita alami sebagai manusia. Dan itu tidak gampang, saudara. Itu butuh pengorbanan. Memang kasih butuh pengorbanan. Karena cintanya, saudara. Kemudian Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan mengerti, Tuhan melihat setiap pergumulan, setiap rasa sakit, penderitaan, pergumulan yang hidup yang kita alami dalam dunia ini. Bahkan Tuhan tidak hanya melihat, tetapi Dia juga turut merasakan, turut mengalami penderitaan, kesusahan yang kita alami di bumi ini. Dia bukan hanya Allah yang bersimpati, tetapi Allah yang berempati. Dengan Dia berinkarnasi, Dia berempati kepada kita, umat manusia yang rentan dengan penderitaan dan kesusahan hidup. Saudara, oleh sebab itu Yesus memanggil kita semua dengan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Undangan ini tentu bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi semua orang yang sedang letih jiwanya, semua orang yang sedang membutuhkan pertolongan, semua orang yang ingin diselamatkan, semua orang yang ingin mendapatkan pemulihan, mari kita bawa kepada Tuhan. Semua beban dosa, semua kesakitan, semua sakit hati mungkin, semua kepahitan hati, semua keletihan, kelesuan jiwa, mari kita bawa semua ke dalam tangan Tuhan. Sebab Dia mau memulihkan kita, memberikan kelegaan, karena Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Haleluya, haleluya. Kiranya damai Natal menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih
buat kebenaran firman Tuhan hari ini yang kami dengar, biarlah mentransformasi kehidupan kami. Dan Tuhan berkati seluruh umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, melindungi, menyertai mereka, bahkan menyembuhkan mereka yang sakit. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.